Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Rizky Maharunisa. Dan di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas salah satu topik yang menarik dari hukum internasional. Dalam mempelajari hukum internasional, tentunya kita tidak asing dengan istilah perjanjian internasional. Ya, perjanjian internasional merupakan salah satu sumber dari hukum internasional. Lalu, dapatkah suatu negara menarik aturan yang ada dalam perjanjian internasional tersebut untuk diterapkan di negaranya? Mengingat lagi bahwa dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional kita mengenal dua teori, yaitu teori monoisme dan teori dualisme. Dalam teori monoisme dikatakan bahwa suatu negara dapat langsung menerapkan aturan yang ada dalam perjanjian internasional di negaranya. Sedangkan dalam teori dualisme, suatu negara membutuhkan proses yang dinamakan ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional sebelum aturan-aturan tersebut dapat diterapkan di negaranya. Nah, yang akan menjadi topik pembahasan kita pada video kali ini adalah bagaimana sih praktik ratifikasi yang ada di Indonesia. Hukum internasional telah mengatur ketentuan ratifikasi dalam sebuah konferensi yang diadakan di kota Wina pada tahun 1969. Konferensi tersebut menghasilkan sebuah konvensi yang dinamakan Vienna Convention on the Law of Treaties, yang hingga saat ini menjadi pedoman hukum perjanjian internasional di berbagai negara. Mengenai ketentuan ratifikasi tersebut, dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 Konvensi Wina. Meskipun ratifikasi disebutkan dalam Konvensi Wina, namun mengenai praktik dan prosedur ratifikasi tidak dicantumkan di dalamnya. Mengenai hal ini, disesuaikan dengan hukum nasional dan konstitusi masing-masing negara yang akan menjalankannya. Landasan ketentuan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia tertera dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang berbunyi, pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, serta pinjaman atau hibah luar negeri. Selanjutnya, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perjanjian Internasional mengatur pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk dalam materi di atas, dilakukan dengan keputusan presiden. Jika dilihat dari pandangan yuridis, maka permasalahan mengenai tata cara ratifikasi yang ada di Indonesia dikarenakan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang kurang memadai, di mana dasar hukum mengenai ratifikasi yang selama ini ada ternyata tidak memberikan prosedur yang jelas dan baku. Sebagaimana dikatakan oleh Mohtar Kusumaatmadja dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, bahwa praktik mengenai ratifikasi di Indonesia agak tidak menentu dan lambat. Lambatnya kerja ratifikasi ini dapat dilihat pada jumlah undang-undang ratifikasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR, yang setiap tahunnya paling banyak hanya mencapai 7 ratifikasi saja. Masih banyak pula perjanjian internasional di berbagai bidang yang belum diratifikasi. 10 konvensi internasional yang dikeluarkan PBB yang menyangkut terorisme misalnya. Indonesia hanya meratifikasi 4 saja. Selanjutnya, dari 25 konvensi penting tentang HAM, Indonesia juga baru meratifikasi sebanyak 6. Sebagai perbandingan, Australia telah meratifikasi 19 konvensi, India 15, Amerika Serikat dan Iran 10, serta Bangladesh 9. Berikut merupakan kendala dalam proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Di antaranya, sulitnya mengharmonisasikan standar internasional itu dengan hukum dan peraturan domestik, kekurangan tenaga ahli, kurangnya perhatian pemerintah, belum adanya UU ratifikasi sehingga pemerintah menentukan sendiri hal yang mana yang dibawa ke DPR untuk diratifikasi dalam bentuk UU dan mana yang diratifikasi lewat Kepres. Oleh karena begitu pentingnya ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia, maka hendaknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 lebih berdaya guna dan berhasil guna, khususnya tentang aspek praktik ratifikasi yang sudah tidak dinamis lagi dan belum bisa memberikan pedoman yang jelas dalam praktik ratifikasi di Indonesia, serta masih belum bisa mengatasi lambatnya proses ratifikasi. Selain itu, perlu dibuatnya undang-undang baru yang ketentuan praktik ratifikasinya lebih jelas, cepat, dan tegas, serta perlu dibuat suatu lembaga yang mengingatkan ratifikasi dan tenaga ahli yang cukup untuk mengkaji berbagai perjanjian internasional yang dibuat. Demikian pembahasan saya mengenai praktik ratifikasi di Indonesia. Tentunya ratifikasi menjadi hal yang penting bagi negara yang berpegang pada teori dualisme dalam berhubungan dengan hukum internasional seperti halnya Indonesia.
Namun, kendala di lapangan yang ditemui membuat praktik ratifikasi berjalan lambat. Oleh karenanya, Indonesia masih punya banyak PR untuk terus membenahi dan perhatian terhadap proses ratifikasi perjanjian atau konvensi internasional yang substansinya dapat melindungi dan mensejahterakan rakyat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.